Pernahkah kamu merasa seseorang yang dulu begitu kamu perjuangkan tiba-tiba pergi tanpa alasan? Atau kamu masih menunggu pesan yang tak kunjung datang, padahal kamu tahu hatimu sudah terlalu lelah berharap? Kadang bukan karena dia jahat, bukan pula karena kamu kurang berusaha, tapi karena Allah sedang berbicara dengan cara yang lembut namun pasti. Dia ingin kamu tahu bahwa tidak semua yang kamu cintai akan Allah izinkan untuk tetap bersamamu. Malam-malam panjangmu yang dipenuhi air mata dan doa yang tak berbalas bukan tanda bahwa Allah tak peduli. Justru di sanalah Dia sedang mengujimu. Apakah kamu mencintai seseorang karenanya atau karena egomu sendiri? Ada kalanya kepergian seseorang bukan hukuman, melainkan perlindungan. Sebab Allah tahu isi hati setiap hambanya. Dan terkadang Allah menyingkirkan seseorang dari hidupmu karena Dia ingin menyelamatkan masa depanmu. Jadi, jangan buru-buru menangis, jangan cepat berputus asa. Mungkin inilah saatnya kamu belajar arti ikhlas yang sesungguhnya. Sebelum kita lanjut lebih dalam membahas tanda-tanda ketika Allah sudah berbicara dan meminta kita untuk melepaskan seseorang, aku ingin mengajak kamu tulis nama kota asalmu di kolom komentar di bawah. Mari kita lihat dari kota mana saja para pejuang ikhlas hadir malam ini. Semoga setiap nama yang tertulis, Allah catat sebagai langkah menuju keikhlasan dan kedamaian hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, terima kasih telah berkenan singgah di ruang kecil penuh doa ini. Tempat di mana kita sama-sama belajar memahami pesan Allah yang seringkali datang dalam bentuk kehilangan. Channel ini bernama Jejak Munajat, tempat hati-hati lelah menemukan kembali cahayanya. Sebelum kita mulai, izinkan aku memohon satu hal sederhana. Jika video ini menyentuh hatimu nanti, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan tulis di komentar dari mana kamu menonton. Karena setiap kota yang kau sebut akan menjadi saksi bahwa hatimu sedang belajar melepaskan dengan ikhlas demi ridha Allah. Saudaraku, dalam perjalanan cinta dan kehidupan, seringkali kita terlalu sibuk bertanya, kenapa dia pergi? Kenapa bukan dia yang menjadi takdirku? Padahal, seandainya kita mampu diam sejenak dan mendengar dengan hati, mungkin kita akan sadar bahwa Allah sudah menjawab semuanya, bahkan jauh sebelum kita memintanya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ayat ini bukan hanya nasihat, tapi peringatan lembut, bahwa cinta, jodoh, dan perpisahan tidak pernah salah tempat. Semua sudah diatur dalam ketepatan takdir Allah. Dan malam ini, kita akan menelusuri 7 isyarat kuat yang menjadi tanda bahwa Allah sebenarnya sudah berbicara kepadamu. Isyarat yang, bila kamu renungkan, akan membuka matamu bahwa apa yang kamu sebut akhir mungkin sebenarnya adalah awal dari perjalanan baru menuju keberkahan. Bersiaplah, karena setiap tanda yang akan kita bahas bukan sekedar teori, tetapi pengalaman nyata yang dialami banyak orang. Mereka yang akhirnya menemukan ketenangan setelah mampu mengikhlaskan seseorang yang tidak lagi Allah izinkan untuk tinggal dalam hidupnya. Maka, mari kita mulai bagian pertama tentang tanda pertama yang seringkali muncul diam-diam, tapi punya makna yang begitu dalam bagi hati yang sedang diuji. Saudaraku yang sabar, tanda pertama bahwa Allah sedang berbicara dan meminta kamu mengikhlaskan seseorang adalah ketika segala sesuatu yang dulu terasa mudah, kini mulai terasa sulit. Coba kau perhatikan. Dulu,
Komunikasi terasa lancar, penuh tawa dan perhatian. Namun tiba-tiba, semuanya berubah menjadi jarak dan diam yang panjang. Setiap pesan tak dibalas, setiap doa seakan tak berjawab. Dan entah kenapa, hatimu mulai sering sesak, tanpa sebab. Itulah cara Allah menegurmu dengan halus. Dia mulai menciptakan rasa asing di antara dua hati yang dulu saling terikat. Bukan karena kebetulan, tapi karena Dia ingin kamu berhenti memaksakan sesuatu yang sudah tidak diridainya. Kadang kita lupa bahwa bukan semua yang kita perjuangkan akan bertahan. Ada cinta yang memang hanya Allah kirim untuk mengajarkan kita arti sabar, bukan untuk dimiliki selamanya. Dan ketika hubungan itu mulai penuh pertengkaran, salah faham, dan rasa kecewa yang berulang, itulah tanda bahwa Allah sedang menarikmu perlahan keluar dari sesuatu yang bisa melukaimu lebih dalam. Ingatlah, Allah tidak pernah memisahkan dua hati tanpa alasan. Jika kamu merasa semua mulai terasa berat, padahal dulu begitu indah, itu bukan hukuman, tapi peringatan. Allah sedang berkata, "Sudah cukup, kini waktunya engkau kembali kepadaku." Mungkin kamu masih berharap Dia berubah. Mungkin kamu masih percaya semuanya akan seperti dulu. Namun, jika Allah sudah mengubah jalan hatinya, maka sekeras apapun kamu bertahan, hasilnya hanya luka. Jadi ketika semuanya mulai sulit tanpa penjelasan, ketahuilah, itu bukan kebetulan. Itulah isyarat pertama dari Allah. Dia ingin kamu berhenti mengejar yang tidak lagi ditakdirkan, agar kamu punya ruang untuk menerima takdir yang lebih baik. Dan saudaraku, ketika tanda pertama ini datang, biasanya akan diikuti oleh tanda kedua, yang jauh lebih dalam dan mengguncang hati, yaitu ketika doa-doamu mulai berubah arah tanpa kamu sadari. Saudaraku yang sedang belajar tenang, ada masa di mana tangismu sudah tidak selebat dulu. Nama yang dulu selalu mengguncang jantungmu, kini hanya terlintas seperti bayangan yang jauh. Kamu masih ingat, tapi tidak lagi sesakit dulu. Itulah isyarat ketiga, saat Allah mulai mengembalikan ketenangan ke dalam jiwamu, meski tanpa kehadirannya. Subhanallah, betapa lembut cara Allah menyembuhkan luka. Dia tidak langsung menghapus rasa cintamu, tapi perlahan mengubahnya menjadi rasa syukur atas pelajaran yang pernah kau jalani. Kamu mulai tersenyum tanpa alasan, bukan karena seseorang membuatmu bahagia, tetapi karena kamu sadar Allah selalu bersamamu sejak awal. Dulu, kamu merasa hanya Dia yang bisa membuatmu tenang. Namun kini, kamu menemukan ketenangan di tempat yang tidak pernah kamu duga. Dalam sujud yang lama, dalam zikir yang lirih, dalam malam yang hening ketika hanya kamu dan Allah berbicara lewat air mata. Ketenangan itu bukan datang dari luar, tapi dari dalam hatimu sendiri, karena Allah sudah menaruh cahayanya di sana. Dan ketika cahaya itu mulai terang, semua bayangan masa lalu perlahan memudar. Saudaraku, ketahuilah bahwa tenang tanpa Dia bukan berarti kamu berhenti mencinta, tapi kamu sedang mencintai dengan cara yang lebih tinggi, tanpa memiliki, tanpa mengikat, tanpa menyakiti. Itulah cinta yang Allah ridhoi, cinta yang berujung pada kedewasaan jiwa. Maka bila suatu hari kamu bangun tanpa rasa sakit, bila kamu bisa tersenyum saat mengingat kisah itu bukan karena waktu yang menyembuhkan, tapi karena Allah telah menjawab doamu dengan cara paling lembut. Dan ingatlah, ketenangan sejati bukan ketika kamu bersama orang yang kamu cintai, tetapi ketika kamu bersama Allah, meski semua yang kamu cintai telah pergi. Namun, perjalanan belum selesai saudaraku, karena setelah ketenangan datang, Allah biasanya menunjukkan isyarat keempat, yaitu ketika Allah menyingkap siapa sebenarnya Dia di matamu. Sebuah momen di mana kamu mulai melihat kebenaran yang dulu enggan kamu akui. Saudaraku yang mulai bijak dalam mencintai, tanda keempat bahwa Allah sudah berbicara dan meminta kamu untuk mengikhlaskan seseorang adalah ketika Allah mulai menyingkap siapa Dia sebenarnya. Seseorang yang dulu kamu agungkan, kamu bela mati-matian,
tiba-tiba tampak dengan wajah aslinya. Bukan lagi sosok yang kamu bayangkan, melainkan sosok yang nyata dengan segala kekurangannya. Awalnya kamu mungkin sulit menerima. Kamu berkata dalam hati, tidak mungkin, dia tidak sepadi itu. Namun semakin hari, semakin jelas bahwa selama ini yang kamu cintai bukan dirinya, tapi bayangan tentang dirinya. Dan perlahan, Allah membuka tabir itu satu persatu. Kamu mulai melihat kejujuran yang dulu samar, keegoisan yang dulu kamu abaikan, dan sifat-sifat yang dahulu kamu benarkan hanya karena cinta. Di titik itu, Allah sedang menuntunmu agar tidak lagi mencintai dengan buta. Sebab cinta yang menutup mata akan menutup hati dari kebenaran. Dan Allah, yang Maha Penyayang, tidak ingin kamu terus terperangkap dalam ilusi seseorang yang tidak benar-benar mengenal makna tulus. Sakit memang, ketika yang kamu anggap sempurna ternyata memiliki sisi yang kamu tidak sangka. Namun di balik sakit itu, Allah sedang mengajarkanmu pelajaran berharga. Bahwa cinta sejati tidak akan membuatmu kehilangan arah darinya. Saudaraku, terkadang Allah membiarkanmu mencintai seseorang, bukan agar dia menjadi milikmu, melainkan agar kamu tahu perbedaan antara rasa kagum dan ketulusan yang hakiki. Dan setelah kamu tahu kebenarannya, Allah ingin kamu sadar. Bukan dia yang kamu butuhkan, tapi ketenangan yang hanya datang darinya. Maka jangan benci dia. Jangan pula mengutuk takdir yang pernah mempertemukan kalian. Karena mungkin dialah cermin yang Allah kirimkan agar kamu bisa melihat betapa berharganya dirimu sendiri. Dan setelah tabir itu tersingkap, kamu akan merasa ringan. Karena kini kamu tahu bahwa tidak ada yang hilang. Yang pergi hanyalah sosok yang memang tidak seharusnya tinggal. Namun, setelah tabir terbuka dan hatimu mulai paham, Allah akan mengujimu sekali lagi. Bukan dengan kehilangan, tapi dengan ujian kerinduan yang tiba-tiba datang tanpa alasan. Dan disitulah muncul isyarat kelima yang akan menguji seberapa dalam keikhlasanmu. Saudaraku yang sedang berjuang menenangkan hati, tanda kelima bahwa Allah sudah berbicara dan benar-benar ingin memastikan kamu ikhlas adalah ketika rasa rindu tiba-tiba datang kembali setelah kamu merasa sudah sembuh. Kamu sudah tenang, sudah berhenti mencari kabarnya, sudah berhenti menunggu pesannya. Namun entah kenapa, di suatu malam yang sunyi, tiba-tiba ada getar halus di hati, mengingat suaranya, senyumnya, atau kenangan sederhana bersamanya. Dan kamu bertanya-tanya, "Ya Allah, bukankah aku sudah ikhlas?" Tenanglah saudaraku, itu bukan tanda bahwa kamu mundur. Itu hanyalah ujian dari Allah untuk melihat apakah keikhlasanmu benar-benar tumbuh dari hati atau hanya karena kamu sudah lelah. Rindu itu fitrah, namun bagaimana kamu menyikapinya, itulah yang menunjukkan kedewasaan imanmu. Jika dulu rindu membuatmu ingin mencari dan memaksa, kini rindu itu hanya membuatmu berdoa lirih. Ya Allah, jagalah dia dalam kebaikan, meski bukan denganku. Subhanallah, itulah puncak keikhlasan sejati, ketika hatimu masih bisa mendoakan tanpa berharap kembali. Ketika kenangan tidak lagi menjadi beban, tapi menjadi pelajaran yang menumbuhkanmu. Rindu itu, saudaraku, hanyalah cara Allah mengingatkanmu bahwa hatimu pernah hidup dengan cinta. Dan kini saatnya cinta itu tumbuh lebih. Saudaraku yang kini hatinya mulai lapang, tanda keenam bahwa Allah telah berbicara dan menerima keikhlasanmu adalah ketika Allah menghadirkan pengganti yang jauh lebih baik. Bukan dalam bentuk yang kamu minta, tetapi dalam bentuk yang kamu butuhkan. Setelah air matamu kering, setelah hatimu berhenti memaksa, perlahan-lahan kamu mulai melihat betapa bijaknya Allah dalam mengatur waktu dan perasaan. Seseorang datang bukan dengan janji manis, tetapi dengan ketulusan yang tenang. Bukan dengan kata-kata yang indah, melainkan dengan sikap yang menenangkan jiwa. Kamu mulai sadar
bahwa yang dulu kamu kejar tidak seindah yang kamu bayangkan. Dan yang kini datang, meski sederhana, justru membawa kedamaian yang tak pernah kamu rasakan sebelumnya. Subhanallah. Begitulah cara Allah membalas keikhlasanmu. Dia tidak mengambil tanpa mengganti, tidak memisahkan tanpa menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Allah berfirman dalam surah At-Tolak ayat 2-3, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Rezeki itu tidak selalu berupa harta. Kadang berupa kehadiran seseorang yang membawa kamu lebih dekat kepada Allah. Dia datang tanpa kamu rencanakan, tapi kehadirannya seolah menjadi jawaban dari seluruh doa dan luka yang pernah kamu rasakan. Saudaraku, itulah bukti bahwa tidak ada ikhlas yang sia-sia. Setiap air mata yang jatuh karena Allah akan diganti dengan kebahagiaan yang lebih murni. Dan setiap kehilangan yang kamu terima dengan ridho akan dibalas dengan pertemuan yang penuh berkah. Maka jangan takut kehilangan. Karena kehilangan yang Allah izinkan selalu bermakna penyelamatan. Dan ketika kamu akhirnya bertemu dengan sosok yang benar, kamu akan tersenyum dan berkata dalam hati, "Ya Allah, sekarang aku tahu kenapa Engkau tidak mengizinkan aku bersama yang dulu." Saudaraku, yang kini hatinya telah dewasa dalam mencinta. Inilah isyarat ketujuh, sekaligus penanda bahwa kamu telah benar-benar selesai dengan masa lalu. Yaitu, ketika kamu merasa damai tanpa alasan, meski tidak ada siapapun di sisimu. Kamu tidak lagi mencari siapa yang akan datang. Tidak lagi bertanya, kenapa dia pergi. Karena kamu tahu, semua sudah berjalan sebagaimana mestinya. Ketenangan itu datang bukan karena seseorang menggantikan, tapi karena kamu telah mengizinkan Allah menempati ruang yang dulu kamu isi dengan manusia. Kamu mulai menikmati kesendirian tanpa merasa sepi. Kamu bisa tersenyum saat melihat pasangan lain bahagia. Karena hatimu tahu, kebahagiaanmu tidak bergantung pada siapapun lagi. Kamu tidak lagi sibuk mengeluh, karena kamu percaya segala sesuatu yang Allah ambil pasti diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Dan di titik itu kamu baru benar-benar mengerti makna sabar dan ikhlas. Bukan sekedar kata, tapi jalan panjang yang kamu tempuh dengan air mata, doa, dan keheningan malam. Kamu menyadari bahwa perpisahan bukan akhir, melainkan cara Allah menyelamatkanmu dari cinta yang tidak lagi membawa ke surga. Saudaraku, hati yang tenang tanpa alasan adalah anugerah terbesar dari Allah. Sebab hanya Dia yang bisa menenangkan hati yang pernah hancur, menguatkan jiwa yang pernah rapuh, dan menumbuhkan harapan dari luka yang dalam. Kini, kamu sudah siap. Siap menyambut takdir baru dengan hati yang bersih, tanpa dendam, tanpa rasa ingin membalas, tanpa harapan semu. Kamu sudah tahu caranya mencintai, yaitu dengan menyerahkan semua kepada Allah, karena hanya dengan cara itu, cinta tak akan lagi menyakitimu. Dan di penghujung kisah ini, ingatlah satu hal. Ketika Allah berbicara melalui kehilangan, sebenarnya Dia sedang memelukmu dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh kata. Saudaraku, jika kisah ini menyentuh hatimu, tulis di kolom komentar, "Aku ikhlas, ya Allah. Aku kembalikan semuanya padamu." Semoga dari tulisanmu itu, lahir ketenangan yang baru. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini, agar semakin banyak hati yang Allah sembuhkan melalui pesan ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dalam jejak munajat, tempat hati yang lelah kembali menemukan makna.